Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taifiah Hairunisa dengan NIM 11211010269, kelas MA 21C01. Di sini saya akan membuat video edukatif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester akuntansi manajemen. Yang saya akan bahas di sini adalah akuntansi pertanggungjawaban. Ya, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja manajer atau unit dalam organisasi, dengan cara membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan hasil yang aktual yang telah tercapai. Lalu selanjutnya ada tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Di sini berarti mengukur kinerja unit manajerial berdasarkan anggaran dan hasil nyata. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Membantu dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Lalu yang ketiga, pengendalian biaya. Memantau biaya agar sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Yang keempat, penyusunan anggaran, yaitu membantu dalam pembuatan anggaran yang realistis dan akurat. Selanjutnya ada komponen utama akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada anggaran, yaitu proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan, itu laporan yang menunjukkan hasil aktual dan perbandingannya dengan anggaran. Yang ketiga, unit tanggung jawab, bagian atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan sumber daya. Yang keempat, penilaian kinerja, yaitu evaluasi hasil kinerja berdasarkan perbandingan antara anggaran dan hasil aktual. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada akuntansi pertanggungjawaban pengeluaran. Dalam hal ini terfokus pada pengelolaan biaya dan pengeluaran yang di suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban pendapatan, yaitu fokus pada pencapaian pendapatan. Nomor tiga, akuntansi pertanggungjawaban laba. Di sini menilai laba yang dihasilkan berdasarkan biaya dan pendapatan. Keempat, akuntansi pertanggungjawaban investasi. Di sini menilai pengelolaan investasi dan pengembangan yang dihasilkan. Selanjutnya ada proses akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama di sini ada penyusunan anggaran. Jadi pertama-tama kita harus membuat anggaran berdasarkan proyeksi dan rencana yang strategis. Lalu yang kedua, pemantauan kinerja. Kita harus mengawasi pelaksanaan anggaran serta membandingkannya dengan hasil yang aktual. Nomor tiga, evaluasi dan analisis varians. Berarti di sini harus menganalisis selisih antara anggaran dan hasil aktual yang dihasilkan tersebut. Dan yang nomor 4, ada tindakan korektif. Di sini berarti mengambil langkah-langkah untuk mengatasi varians yang merugikan. Contoh penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan XYZ memiliki anggaran untuk biaya produksi sebesar Rp 100 juta. Setelah bulan pertama, biaya aktual adalah 110 juta. Yang kita lakukan yaitu di sini analisis variansnya dulu, yaitu menghitung varians atau selisih antara anggaran dan biaya aktual, yaitu 10 juta lebih tinggi dari anggaran. Lalu langkah selanjutnya itu tindakan korektif, itu menilai penyebab peningkatan biaya dan mencari solusinya, seperti efisiensi operasional atau pengurangan pemborosan. Selanjutnya di sini ada keuntungan akuntansi pertanggungjawaban. Nomor 1, kontrol yang lebih baik. Dalam hal ini berarti memungkinkan pengendalian yang lebih efektif atas biaya dan pendapatan yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada transparansi. Transparansi di sini berarti memberikan gambaran dengan jelas tentang kinerja setiap unit atau individu. Jadi tugas setiap orang atau individu tersebut jelas seperti apa begitu. Lalu nomor 3 ada peningkatan kinerja, yaitu mendorong manajer untuk bertanggung jawab terhadap anggaran dan hasil yang dicapai. Lalu nomor 4, pengambilan keputusan yang tepat.
Di sini berarti memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan manajerial. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Tantangan yang pertama itu penyusunan anggaran yang akurat. Dalam hal ini biasanya mengalami kesulitan dalam memprediksi dengan tepat biaya dan pendapatan. Lalu yang kedua, ketepatan data. Kita tuh memerlukan data yang akurat dan tepat, serta waktu untuk analisis yang efektif. Yang ketiga, sumber daya manusia. Memerlukan manajer yang kompeten untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran. Jadi kita tidak bisa asal memilih. Jadi harus sesuai kriteria gitu yang kompeten. Yang keempat yaitu fleksibilitas, yaitu menghadapi perubahan pasar atau kondisi eksternal yang mempengaruhi anggaran. Lalu kita sampai pada kesimpulan, yaitu kesimpulannya, akuntansi pertanggungjawaban adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan dan pengendalian biaya. Melalui sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Evaluasi kinerja berbasis anggaran dan hasil nyata sangat membantu dalam mengambil keputusan strategis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.